Hai semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Om harap kalian sehat dan kuat. Nah, hari ini Om akan bercerita tentang si kancil. Kok kancil terus Om? Wah, kancil ini kalau diceritakan gak habis-habis. Hewan ini sungguh banyak ceritanya. Jadi eman-eman kalau gak diceritakan. Iya tak? Ini ceritanya tentang si kancil yang lolos akan jebakan. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pagi itu, si kancil sedang berjalan menelusuri tepi hutan. Dia mau mencari makan. Kayaknya dia sungguh kelaparan karena belum makan. Biasanya dia kalau pagi sarapan adik-adik. Sama toh? Sebelum sekolah, sebelum bermain mesti sarapan toh? Kancil juga begitu adik-adik. Aduh, perutku lapar sekali. Mau makan di mana ini ya? Nah, tidak berapa lama si kancil tiba di tepian sawah Pak Tani. Kebetulan hari itu Pak Tani sedang di ladang adik-adik. Waduh, Pak Tani sedang di ladang. Padahal tanamannya banyak. Ada buah-buahannya. Banyak sayuran juga. Mungkin nanti aku akan kembali lagi ke sini. Kemudian si kancil pun masuk lagi ke dalam hutan. Nanti sore setelah Pak Tani pulang, dia akan kembali lagi ke situ. Setelah sore, si kancil pun datang lagi ke ladang Pak Tani itu. Cocok ini. Pak Tani sudah pulang. Aku bisa makan. Wah, tapi ladangnya dikasih pagar. Gimana ini? Kemudian si kancil pun menggali tanah itu. Kemudian dia bisa masuk lewat lubang kecil di bawah pagar. Dia masuk dan dia makan dengan sekenyang-kenyangnya. Setelah puas, dia pun keluar lagi lewat lubang itu. Hari berikutnya, Pak Tani pun datang lagi ke sawah. Waduh, siapa ini yang merusak tanamanku? Alah, hewan apa ini? Kemudian Pak Tani pun pulang karena dia belum mengetahui lubang untuk masuk si kancil itu. Sorenya lagi, kancil datang lagi tadi. Dia masuk lewat lubang itu lagi. Dan dia makan buah-buahan, sayur-sayuran, terutama apa dedek? Timun, favoritnya kancil. Setelah puas, kancil pun pulang lagi ya adik-adik. Bisa aku kesini lagi. Pak Tani belum tahu itu. Paginya lagi, Pak Tani menengok ladangnya. Loh, kok makin lama makin rusak tanamanku. Apa ini ya? Pak Tani pun kemudian mengelilingi pagar sawahnya. Oh, ini jalan masuknya. Ketemulah lubang yang sering dilewati si kancil itu. Kayaknya aku harus membuat jebakan ini. Kemudian Pak Tani menggali tanah itu dengan dalam. Dan dia tutupi dengan daun-daunan biar tidak terlihat oleh hewan yang lewat di situ.
Mudah-mudahan besok aku bisa mendapatkan dan mengetahui hewan apa yang merusaknya. Sore hari, kancil datang lagi adik-adik. Nampaknya dia belum puas makan di situ. Nah, nyanya, makan. Dia lewat lubang itu lagi. Serubut, tetap bro. Kancil cilaka ini. Aduh, aku masuk jebakan ini. Duh, mati aku ini. Aduh, bisa disate sama Pak Tani aku. Aduh, gimana ini? Kemudian Kancil pun berpikir, duh, bagaimana ya? Dia mencoba mencari perhatian hewan-hewan yang lain. Kemudian dia berdoa. Kuntul kembang kuntul. Siapa yang denger? Kalau nggak sini pasti kena. Kenapa? Hewan yang lain pun mulai berpikir, kenapa? Kalau yang tahu nggak masuk ke sini, besok akan kiamat, pasti akan mati. Kiamat? Hewan yang mendengar pun berdatangan adik. Ada kura-kura, ada rusa. Kemudian dia bertanya pada Kancil. Kancil, ngapain kamu di situ? Kamu nggak tahu ya? Tahu apa? Tanya si kura-kura. Kemarin aku dikasih tahu sama kakek tua bahwa besok akan ada kiamat. Kiamat? Lah kamu ngapain di situ? Kamu nggak kiamat itu apa? Iya nggak tahu. Kiamat itu nanti atap langit akan turun dan kamu akan kejepit. Oh, berarti kamu di sini tuh mau menyelamatkan diri? Ya betul, makanya mau selamat nggak? Kalau mau selamat kesini. Kemudian kura-kura pun masuk. Rusa pun juga ikut masuk. Tidak lupa, tak berapa lama si harimau pun datang. Pada ngapain di situ? Mau tak makan ya? Harimau, besok mau kiamat masih mikir makan. Kiamat? Kiamatnya gimana? Harimau, langitnya akan cukruk. Kalau kamu gak kesini, kamu kejepit mati. Kura-kura pun yakin dan tegas mengatakan itu pada si harimau. Aku boleh masuk ya? Ya sini makanya masuk. Kemudian harimau pun masuk, adik-adik. Kamu ngapain, Cil? Komat kamit. Si Kancil itu baru berdoa, tahu nggak? Kita berdoa semua. Kemudian mereka pun berdoa. Si babi lewat. Mereka ngapain? Babi, sini, masuk. Ada apa masuk? Besok kiamat. Si kura-kura menjelaskan lagi. Kiamat? Aduh, aku masuk ya. Kemudian babi pun masuk ke lubang itu. Akhirnya lubang pun penuh dengan hewan-hewan. Kemudian Kancil pun ngomong, teman-teman, karena lubang ini sempit, maka kita harus ada aturannya. Apa Cil aturannya? Kata si macan. Begini, barang siapa yang sampai besok pagi kentut, dia harus dihukum. Apa Cil hukumannya? Dia harus dilempar dari lubang ini sebagai hukumannya. Gimana? Setuju? Ya, setuju. Kemudian di pagi hari, mulailah si Kancil ngomong. Bau siapa ini?
kentutnya siapa ini? Yang lain pun mulai ketakutan dan ribut sendiri-sendiri. Iya, siapa nih? Siapa nih? Aku nggak kentut. Aku juga nggak kentut. Kemudian si kura-kura pun menjadi yang memeriksanya. Kura-kura, kamu periksa siapa yang kentut. Ketika sampai di kancil, kancil ini kurang ajar. Dia yang buat aturan, dia yang kentut. Kancil pun pura-pura ketakutan adik-adik. Maaf ya, aku gak kuat, perutku sakit. Maafin ya, jangan suruh aku, jangan dilemparlah aku dari sini. Aku nanti bisa mati. Kemudian, karena si harimau sangat dendam dengan si kancil, dia sangat ingin sekali melempar kancil dari lubang itu. Cil, kamu ini buat aturan melanggar. Sini, aku lempar. Jangan harimau, please jangan. Karena harimau saking dendamnya dengan si kancil, dia pun melempar keluar dari lubang itu. Pii, grubiak. Kancil pun akhirnya tersenyum dan tertawa-tawa sendiri. Cil, kamu mau ketiban langit atau malah tertawa? Kata si harimau. Aduh. Alah, kalian ini loh. Nanti Pak Tani datang loh ke sini mau ngambil hewan buruannya. Maksudnya apa? Ini adalah lubang jebakan dari Pak Tani. Barang siapa yang masuk nanti akan kena karmanya dan pasti akan ditangkap oleh dia. Waduh, kita ketipu lagi teman-teman. Cil, kamu ini gimana sih? Dipercaya malah bohong. Dah teman-teman, aku pergi dulu ya. Kancil pun pergi dengan senyum-senyum. Kemudian di dalam lubang itu, hewan-hewan mulai panik adik-adik. Dan kancil pun pergi, tidak tahu bagaimana nasib temannya. Dan dia sangat takut bila salah satu temannya keluar dari lubang itu, maka dia akan dimarahinya habis-habisan. Nah itu adik-adik, sepenggal cerita dari kancil yang sekali lagi lolos dari jebakan. Makanya kita boleh percaya sama teman, sama saudara, atau sama siapa aja, tapi tetap pakai logika, ya. Jangan mudah tertipu. Baik adik-adik, sampai jumpa cerita berikutnya. Dadah.